Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vega Siapa Pamela dari Fakultas Pertanian Untirta akan memaparkan materi ringkas mengenai teori belajar dan motivasi belajar. Apa pentingnya mengetahui dan memahami teori belajar dan motivasi belajar? Eh, kita sebagai tenaga pendidik perlu mengetahui dan memahami mengenai teori dan motivasi belajar ini karena untuk mendukung proses belajar mengajar baik di kelas maupun secara daring. Nah, ada 4 jenis atau aliran teori belajar, yaitu aliran tingkah laku, aliran kognitif, aliran humanistik, aliran sibernetik. Tokoh-tokoh yang berperan dalam 4 teori belajar ini diantaranya adalah untuk aliran tingkah laku ada Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, Skinner. Kemudian untuk aliran humanistik ada Bloom dan Krathwohl, Cobb, Honey and Mumford, dan Habermas. Selanjutnya untuk aliran sibernetik ada Landa dan Pass and Scott. Terakhir untuk aliran kognitif ada Piaget, Eusebel, dan Brunner. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Ini adalah menitikberatkan pada tingkah laku. Jadi proses belajar ini menitikberatkan pada perubahan tingkah laku yang dialami oleh individu atau mahasiswa. Jadi proses belajar mengajarnya ini harus distimulus oleh tenaga pendidik, kemudian ditambah penguatan tertentu, kemudian di situ nanti ada respon dari individu. Ya, jadi proses behaviorisme ini dikatakan berjalan dengan lancar apabila ada perubahan dari tingkah laku individu tersebut. Tetapi kelemahannya, yakni teori ini tidak mampu untuk menjelaskan proses belajar yang kompleks serta tidak semua hasil belajar dapat diamati dan aplikasi behaviorisme meliputi langkah-langkah menentukan tujuan instruksional, menganalisis lingkungan kelas, termasuk entry behavior mahasiswa, menentukan materi pelajaran, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil, menyajikan materi pelajaran, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas, kemudian mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, memberikan penguatan positif ataupun negatif terkait untuk mendukung respon yang akan dihasilkan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian memberikan stimulus baru apabila respon yang dihasilkan kurang bagus atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian mengevaluasi hasil belajar dan terakhir memberikan penguatan kepada proses belajar itu tersebut untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pada mahasiswa. Kemudian yang kedua ada teori belajar kognitivisme. Ini menitikberatkan pada proses. Ya, jadi belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Teori belajar yang dikembangkan berdasarkan teori ini adalah teori perkembangan Piaget dan teori kognitif Brunner. Serta teori bermakna Ausubel. Tetapi kelemahan dari teori ini adalah lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar. Kemudian sulit diaplikasikan karena tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam masing-masing mahasiswa. Yang ketiga ada teori belajar humanistik. Teori ini menitikberatkan pada isi. Jadi belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Cenderung bersifat eklektik, artinya proses pembelajaran ini dapat memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan awal bisa tercapai. Contohnya Eusebel, kemudian dapat dilihat juga pada Krathwohl dan Bloom. Ada 3 tujuan utama yang sudah sering kita dengar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian beberapa teori berbeda lainnya yang dikemukakan oleh tokoh yang termasuk dalam teori humanistik ini dapat dilihat oleh Bapak Ibu sekalian.
Kemudian kelemahannya di teori ini adalah sulit digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Nah, aplikasi teori belajar humanistik dalam proses belajar mengajar misalnya pada prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif dari contoh ke konsep, kemudian dari konkret ke abstrak, atau dari khusus ke umum. Kemudian pada aplikasinya itu teori ini melalui beberapa tahap. Yang pertama itu menentukan tujuan instruksional, yang kedua menentukan materi pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi entry behavior mahasiswa, yang keempat mengidentifikasi topik-topik yang mungkin mahasiswa mempelajarinya secara aktif, dan seterusnya. Yang keempat ada teori belajar sibernetik. Ini menitik beratkan pada sistem informasi. Belajar adalah pengolahan informasi. Jadi pada sistem ini tidak dititik beratkan pada proses, ya. Jadi itu menjadi kelemahannya juga. Dia lebih menekankan pada sistem informasi, tetapi kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung, dan ini sulit untuk dipraktekkan. Ada beberapa teori pendekatan baik secara algoritmik maupun heuristik ya mengenai teori belajar sibernetik. Contohnya Landa, pendekatan algoritmik dan heuristik, kemudian Pass dan Scott, tipe mahasiswa holis dan serialis. Nah, analisis hasil kerja yang rendah apabila teori-teori tersebut dapat berjalan, yaitu prestasi belajar rendah misalnya. Nah, ini dipengaruhi oleh jarang berlatih menggunakan keterampilan, kemudian individu tersebut belum menguasai pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya bisa karena sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan, dan juga yang terakhir bisa karena konsekuensi negatif pelaksanaan tugas sehingga prestasi belajarnya menjadi rendah. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menumbuhkan motivasi pada diri masing-masing mahasiswa, ya. Jadi menurut Moufer, pengertian motivasi ini adalah menggerakkan, artinya kondisi yang dapat menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi belajar ini terangkum pada 4 model, ARCS model, yakni attention, perhatian, relevance, relevansi, confidence, kepercayaan diri, dan satisfaction, kepuasan. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa ini masuk ke attention, ya. Ini dapat menggunakan metode instruksional yang bervariasi, kemudian menggunakan variasi media. Misalnya transparansi, video tape, YouTube. Sekarang itu sudah sering menggunakan YouTube karena sistem pembelajaran sekarang itu daring. Kemudian menggunakan humor dalam presentasi, artinya agar mahasiswa tidak kaku, ya, jadi tidak jenuh dalam proses belajar mengajar. Kemudian menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep, menggunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Nah, yang kedua adalah strategi untuk menunjukkan relevansi. Sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Artinya tujuan instruksionalnya harus dijelaskan. Kemudian dijelaskan pula manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti atau prospek kerja mahasiswa nanti berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Kemudian berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri para mahasiswa, yakni dengan memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, urutan materi dari mudah ke sukar misalnya. Kemudian di perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, kemudian meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya. Kemudian memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, adanya kontrak perkuliahan diberikan kepada mahasiswa. Kemudian tumbuh kembangkan percaya diri mahasiswa, berikan umpan balik yang konstruktif saat perkuliahan. Kemudian yang keempat, strategi untuk meningkatkan kepuasan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya, ya. Kemudian berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian mahasiswa diminta untuk membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan.
Kemudian bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau secara lain, bukan dengan mahasiswa lain. Sehingga mahasiswa dapat memiliki percaya diri yang lebih. Nah, sekian penjelasan mengenai teori belajar dan motivasi belajar. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.